Saudara-saudara, selamat pagi. Karena saya tidur di sini, di Manyaran, di satu bilik, maka pagi ini saya mengajak umat untuk merasakan misa harian. Tetapi jam 6 bukan setengah 6. Mereka sudah mulai berdatangan dan kita akan merayakan Ekaristi harian. Halo. Ekaristi harian itu sudah pada datang. Mungkin beberapa orang, dan itu menyenangkan sekali. Puji Tuhan boleh melayani. Ini gereja ini yang akan direnovasi. Dan kalau ada yang bertanya, kalau menyumbang lewat apa Romo ini? Lewat rekening ini. Dan kontak-kontak personnya ini. Bapak Ibu dan saudari-saudara, awalnya gereja itu tidak sebesar sekarang ini. Awalnya ketika Yesus bangkit, gereja itu adalah gereja-gereja kecil seperti Manyaran, gitu kan? Manyaran itu Efesus, terus Eromoko itu Korintus, terus Jatisrono itu Roma, pokoknya kecil-kecil sekali, dan selalu menjadi kelompok minoritas. Bukan hanya minoritas yang nyaman, tetapi minoritas yang ditindas, dikejar-kejar, dianiaya, dilarang, kalau perlu dibunuh pun sah. Orang yang mengakui diri sebagai penderek dalam. Seberapa lama itu? 300 tahun. Dari sejak Gusti Yesus mungu tahun 33 gitu kan, sampai 325 ketika Kaisar yang penyembah dewa matahari dan mengagungkan diri sebagai keturunan dewa itu bertobat menjadi penderek dalam. Itu sudah tahun 300 lebih. Sebelumnya 300 tahun itu sangat-sangat menderita. Saudara-saudara, orang yang dalam penderitaan yang sama, orang yang merasa diri menjadi kecil dan minoritas, ada dua sikap yang bisa diambil. Sikap minder dan mendelep. Karena minoritas ya, aku ning SMA mung dhewe, aku ra wani ngakoni nek aku ki Katolik, iki ya kalau tak ganti liontine. Walaupun tidak tetap menjadi Katolik tetapi tidak bertumbuh. Tetapi ada minoritas yang kreatif yang justru karena sedikit lalu menjadi bekerja lebih keras dan berani mengakukan diri tentang jati diri. Dan yang dipilih oleh gereja awal orang-orangnya adalah yang kedua dengan segala risiko itu. Semakin bangga kalau orang tahu bahwa dia adalah seorang penderek dalam Gusti. Bahwa akhirnya hidupnya rekoso dan teraniaya, mereka menghayati itu sebagai konsekuensi. Nek sengsara lan rekoso derek podo dalam Sang Kristus, ikut derita, mengambil bagian dalam sengsara Tuhan melalui hidupnya yang ternyata tidak mudah. Amin. Itu gereja awal yang minoritas terus-menerus 300 tahun. Meledak menjadi gereja itu besar karena kaisarnya, pemimpin Romawi itu menjadi Kristen, menjadi Katolik. Semua penduduk lalu menjadi Katolik, dan Katolik menjadi agama yang sangat besar di seluruh dunia. Sisanya sampai hari ini menjadi agama terbesar. Ada 1.350.000.000 orang Katolik, bukan yang Kristen, hanya Katolik. Banyak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik pada bacaan yang pertama. Seperti apa tadi? Saya bacakan ya, supaya kita bisa menggambarkan dengan konteks yang tadi itu, gereja yang sangat tidak mudah. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke Antioquia di Syria. Jadi Paulus keliling kemana-mana mengunjungi jemaatnya. Ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Kehadiran itu meneguhkan.
Kehadiran Anda satu terhadap yang lain itu meneguhkan. Ngelangkir pasti siap dan berkobar-kobar untuk menerima limpahan umat dari Bero maupun dari sini yang nanti direnovasi. Mereka akan senang terberkati. Jadi jangan karena aduh ngelangkir, dokang senan sih jika liani terus ke sana. Walaupun lebih berjarak untuk orang-orang sini. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih, berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ditemukanlah atau bertemulah mereka itu dengan namanya Apolos, orang Yahudi di perantauan. Karena dikatakan dari Alexandria. Seperti apa Apolos itu? Apolos itu orang perantauan yang tidak banyak tahu tapi pintar berbicara dan belajar kitab suci Yahudi. Walaupun dia sudah menjadi penderet dalam Gusti. Ini sing diulang yo tentang apa yang dia ketahui dengan segala keterbatasan. Dikatakan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Saudara-saudara, tidak butuh pengetahuan yang sempurna. Tidak butuh iman yang istimewa untuk bisa menjadi kekuatan saudara-saudari satu terhadap yang lain. Itu yang Anda lakukan. Saling berkunjung itu pasti menjadi kekuatan yang dikunjungi. Menyapa dan mengingat nama itu juga pasti kegembiraan. Mendoakan itu pasti luar biasa. Dan itu tidak usah menjadi orang yang hebat dulu. Kita masing-masing dalam keterbatasan kita seperti Apolos bisa melakukan itu. Lalu kemudian saling meneguhkan, saling koreksi, saling mengingatkan dia. Berikutnya, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila, istri dan suami, mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka. Lagi kok rada beda tapi ajarane. Pinarah nggih tenggen kula. Ngono. Mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi terus terang jalan ora ngendika ngaten. Bukan itu yang dimaksud. Saya kan terus derek Paulus. Kersane iki ngene iki lho, ajaran sing bener iki. Saling mengoreksi, saling mengingatkan. Hebat loh. Dan itu sudah terjadi dimanapun dan di antara kita, di Manyaran dan dimanapun. Mudah-mudahan Anda tidak sungkan seperti gereja perdana untuk terus terlibat dalam keterbatasan kita tentang apapun berkaitan dengan komunitas iman kita di sini. Amin. Tetap semangat sebagai